Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, rumah besar keluarga Bu Ratna dipenuhi tamu undangan. Suasana meriah dengan dekorasi mewah, musik, dan hidangan yang berlimpah. Semua orang berpakaian elegan, saling bersalaman, dan tertawa gembira. Di tengah keramaian itu, Lestari, menantu barunya, datang dengan langkah hati-hati. Ia hanya mengenakan kebaya sederhana, warisan dari ibunya, jauh dari gemerlap pakaian para tamu lainnya. Walau terlihat canggung, senyumnya tetap tulus. Namun, baru saja ia duduk di kursi tamu, suara lantang Bu Ratna menggema di seluruh ruangan. Astaga, lihatlah menantu saya ini. Pakaiannya seperti orang kampung. Bagaimana mungkin keluarga sebesar kita punya menantu yang penampilannya seperti itu? Malu sekali. Suara itu memecah suasana, membuat semua mata tertuju pada Lestari. Wajah Lestari memerah, dadanya terasa sesak. Beberapa tamu saling berbisik, bahkan ada yang tertawa kecil. Lestari menunduk, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Hatinya bagai dirobek, tapi ia tetap diam, memilih menerima hinaan itu tanpa membalas sepatah kata pun. Suaminya yang sibuk menyambut tamu pun tak sempat menyadari apa yang baru saja terjadi. Bu Ratna tak berhenti sampai di situ. Dengan nada penuh meremehkan, ia menambahkan, "Saya sudah bilang dari awal, anak saya seharusnya mendapat pasangan yang sepadan, bukan orang biasa yang tidak punya apa-apa. Kalau hanya begini, apa yang bisa dibanggakan?" Kata-katanya terdengar jelas, menusuk hati Lestari seperti belati yang tak kasat mata. Di tengah perih yang ia rasakan, Lestari menatap sekilas wajah mertuanya. Bukan sekadar tatapan, melainkan doa dalam hati, semoga Tuhan menguatkannya untuk menahan semua ini. Ia berusaha menegakkan punggungnya, seolah ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa ia tidak akan hancur hanya karena hinaan. Walau hatinya menangis, bibirnya tetap berusaha tersenyum. Dan di sanalah, di balik tatapan penuh ejekan dari orang-orang, lahirlah tekad baru dalam hati Lestari. Ia bersumpah dalam diam, bukan untuk membalas dengan kemarahan, melainkan dengan cara yang lebih mulia. Ia ingin suatu hari kelak, semua orang, terutama mertuanya, akan menyadari bahwa harga diri seorang manusia tidak diukur dari harta dan penampilan, melainkan dari hatinya. Malam itu setelah pesta usai, Lestari duduk sendirian di kamarnya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Ia mengingat setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya, setiap tawa kecil tamu yang menyaksikan dirinya dihina. Hatinya terasa hancur, seolah ia benar-benar bukan siapa-siapa. Namun di balik air mata itu, ada bara kecil yang mulai tumbuh, bara tekad untuk membuktikan bahwa ia tidak selemah yang mereka pikirkan. Ketika suaminya masuk dan melihat istrinya menangis, ia kebingungan. "Sayang, kenapa kamu menangis?" tanya Arga dengan wajah cemas. Lestari hanya menggeleng, tak tega menceritakan semua yang dialaminya. Ia takut suaminya marah kepada ibunya sendiri. Namun di lubuk hati, ia berjanji, suatu hari kebenaran akan terlihat dengan sendirinya, tanpa ia harus berkata banyak. Hari-hari berikutnya, Lestari mencoba tetap menjalankan perannya sebagai istri dengan penuh kesabaran. Ia mengurus rumah, melayani suami, dan tetap tersenyum setiap kali bertemu mertuanya, meski di dalam hati perihnya belum reda. Bu Ratna pun terus bersikap dingin, seolah kehadiran Lestari hanyalah beban bagi keluarga. Kata-kata sinisnya masih sering terdengar, baik secara langsung maupun lewat sindiran di depan kerabat. Namun, semakin sering ia diremehkan, semakin kuat pula tekad Lestari untuk berubah. Ia mulai menekuni pekerjaannya lebih serius, menabung dari hasil jerih payahnya, dan diam-diam menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia tak ingin membuktikan dirinya dengan kemewahan, melainkan dengan kebermanfaatan. Dalam diam, Lestari mulai melangkah menuju jalan panjang pembuktian. Ia tidak tahu kapan akan tiba saatnya,
tapi ia percaya bahwa waktu akan memperlihatkan segalanya. Dan di saat itu tiba, air mata yang mengalir bukan lagi miliknya, melainkan milik orang yang pernah merendahkannya. Waktu berjalan, tapi luka di hati Lestari tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali bertemu mertuanya, sindiran dan hinaan baru selalu datang. Di depan kerabat, Bu Ratna tak segan berkata, "Menantuku ini cuma bisa merepotkan. Tidak ada yang bisa dibanggakan." Kalimat itu bagai duri yang menusuk telinga, tapi Lestari tetap menunduk, menahan segala amarah yang bergolak di dadanya. Namun, bukannya hancur, Lestari justru semakin giat bekerja. Pagi ia membantu suami, siang ia mengajar anak-anak miskin di rumah singgah kecil yang ia dirikan dari uang tabungannya. Malam, ia masih menyulam dan menjahit pesanan tetangga untuk menambah penghasilan. Tak ada seorang pun yang tahu betapa keras usahanya, termasuk suaminya sendiri. Semua itu ia lakukan diam-diam, seolah hanya Tuhan yang menjadi saksi. Di rumah singgah itu, Lestari menemukan kekuatan baru. Senyum tulus anak-anak yatim, doa-doa sederhana dari bibir kecil mereka, membuat hatinya terobati. "Terima kasih, Bu Guru," ucap mereka setiap kali belajar bersama. Kata-kata itu jauh lebih indah daripada semua penghargaan duniawi. Saat hatinya hancur di rumah mertua, justru di tempat sederhana itulah ia merasa berarti. Tapi, takdir seakan ingin menguji lebih dalam. Suatu ketika, kerabat jauh keluarga Bu Ratna mengetahui kegiatan Lestari secara tidak sengaja. Namun alih-alih mengapresiasi, kabar itu justru sampai ke telinga Bu Ratna dengan bumbu-bumbu miring. "Anakmu itu pura-pura baik, seakan-akan dermawan, padahal hanya ingin mencari perhatian," ucap Bu Ratna dengan nada sinis, menambah luka yang tak kasat mata di hati Lestari. Meski begitu, Lestari tidak goyah. Ia hanya tersenyum dalam diam, meski hatinya perih. Ia yakin, pada waktunya nanti, semua yang ia lakukan dengan tulus akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata siapapun. Dan di hari itu tiba, air mata yang jatuh bukan lagi miliknya, melainkan milik orang yang pernah mempermalukannya di depan dunia. Hari itu, keluarga besar Bu Ratna kembali mengadakan acara syukuran besar. Rumah mewah itu kembali dipenuhi tamu undangan dengan pakaian berkilauan dan perhiasan yang berkilat. Lestari hadir dengan sikap tenang, meski dalam hatinya sudah siap menerima hinaan yang mungkin akan kembali terlontar. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, di mata mertuanya tetap salah. Benar saja, di depan para tamu, Bu Ratna kembali melontarkan kata-kata menusuk. "Menantu saya ini tidak pernah tahu diri. Sudah saya terima masuk keluarga besar ini, tapi tetap saja tidak ada yang bisa dibanggakan. Cuma jadi beban." Tawa kecil beberapa kerabat pun pecah, dan suasana terasa menyesakkan bagi Lestari. Namun, tak lama kemudian, pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Tuan dan Nyonya, malam ini kita ingin memberikan penghargaan khusus kepada seseorang yang diam-diam telah banyak membantu masyarakat kurang mampu, tanpa pamrih, tanpa mencari perhatian." Sosok itu adalah Ibu Lestari. Semua mata langsung menoleh padanya. Layar besar menampilkan foto-foto kegiatan Lestari di rumah singgah, anak-anak yatim yang ia biayai sekolah, hingga masyarakat kecil yang mendapat bantuan darinya. Ruangan seketika hening, hanya terdengar bisikan kagum dari para tamu. Wajah Bu Ratna pucat, matanya membesar tak percaya, hatinya seperti dihantam palu godam. Sementara Lestari berjalan perlahan ke panggung dengan mata berkaca-kaca, bukan karena bangga, melainkan karena terharu. Ia tak pernah bermaksud mencari pujian, tapi Tuhan menyingkap kebenaran di depan mata semua orang. Ruangan yang semula riuh kini benar-benar hening. Semua tamu berdiri memberikan tepuk tangan meriah untuk Lestari. Wajah-wajah yang sebelumnya meremehkan kini berubah menjadi kagum. Mereka tak menyangka, menantu yang sering dipandang rendah justru memiliki hati sebesar itu. Lestari berdiri di atas panggung, menatap semua orang dengan mata berkaca-kaca. Suaranya lirih namun penuh keteguhan, "Saya hanyalah seorang wanita biasa. Saya tidak punya harta berlimpah,
tidak punya nama besar. Tapi saya percaya, hidup ini baru berarti jika bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu saja yang saya jalani, tanpa pernah berharap akan diakui. Kalimat itu menyayat hati setiap orang yang mendengarnya. Di barisan depan, Bu Ratna tak lagi bisa menahan air matanya. Dadanya berguncang hebat, penyesalan menyesakkan. Ia merasa tertampar keras oleh kebenaran. Bagaimana mungkin ia selama ini menghina, meremehkan, bahkan mempermalukan menantu yang justru begitu mulia hatinya. Sambil terisak, ia berdiri dan melangkah ke panggung. Dengan suara bergetar, Bu Ratna memeluk Lestari erat-erat di depan semua orang. "Nak, maafkan Ibu. Ibu terlalu buta menilai hanya dari penampilan. Ibu salah besar. Ternyata hatimu jauh lebih indah dari apapun yang Ibu miliki. Maafkan Ibu." Tangisnya pecah, mengguncang seluruh ruangan. Banyak tamu ikut terharu, tak kuasa menahan air mata. Lestari membalas pelukan itu dengan lembut, senyum tipis di wajahnya. "Ibu tidak perlu meminta maaf. Saya akan selalu menghormati Ibu, karena saya menikahi putra Ibu, dan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup saya." Kata-kata itu semakin membuat Bu Ratna menangis, menyadari bahwa balasan terbaik atas penghinaan bukanlah dendam, melainkan ketulusan hati. Setelah peristiwa itu, suasana di rumah besar keluarga Bu Ratna berubah total. Para tamu yang hadir pulang dengan cerita yang tak terlupakan, tentang seorang menantu yang diremehkan, namun justru membuktikan kemuliaan hatinya di depan semua orang. Nama Lestari kini menjadi buah bibir, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusannya. Bu Ratna, yang sebelumnya selalu berdiri dengan penuh kebanggaan duniawi, kini lebih sering tertunduk dalam renungan. Setiap kali melihat Lestari, air matanya hampir selalu jatuh. Rasa bersalah terus menghantui dirinya. Ia merasa Tuhan menamparnya keras lewat sosok yang selama ini ia hina. Dalam doanya, Bu Ratna memohon agar diberi kesempatan untuk menebus semua kesalahannya terhadap sang menantu. Lestari sendiri tetap sama seperti sebelumnya. Ia tidak berubah menjadi sombong atau angkuh setelah dipuji banyak orang. Ia tetap sederhana, tetap melayani suaminya dengan penuh kasih, tetap mengajar anak-anak miskin di rumah singgah, dan tetap menyapa mertuanya dengan senyum yang tulus. Justru sikap itu semakin membuat Bu Ratna merasa terharu sekaligus malu. Suatu malam, ketika hanya ada mereka berdua, Bu Ratna menggenggam tangan Lestari erat-erat. Suaranya lirih penuh getaran, "Nak, terima kasih sudah tidak membalas keburukan Ibu dengan kebencian. Terima kasih sudah tetap menyayangi Ibu, meski Ibu sering melukaimu. Ibu berjanji, mulai hari ini, Ibu akan belajar darimu tentang apa itu ketulusan." Tangisnya pecah lagi, kali ini bukan karena malu, melainkan karena penyesalan yang tulus. Malam itu menjadi titik balik. Luka yang pernah menganga berubah menjadi jembatan kasih sayang. Lestari membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kata-kata kasar untuk membalas hinaan, melainkan pada kesabaran dan keikhlasan. Dan akhirnya, balasannya benar-benar membuat sang mertua menangis, bukan hanya sekali, tetapi setiap kali mengingat betapa berharganya seorang menantu yang pernah ia remehkan. Hari-hari setelah malam penuh air mata itu menjadi awal baru bagi hubungan Lestari dan Bu Ratna. Namun, meski sudah meminta maaf, rasa bersalah di hati Bu Ratna masih sering datang. Ia sering termenung sendirian, mengingat betapa kejam lidahnya dulu, dan bagaimana Lestari tetap sabar tanpa pernah membalas. Setiap kali bayangan itu hadir, air matanya tak lagi bisa terbendung. Suatu sore, ketika Lestari baru pulang dari rumah singgah, Bu Ratna menyambutnya di teras rumah. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berkaca-kaca penuh haru. "Nak, setiap malam Ibu selalu berdoa, semoga Tuhan mengampuni kesalahan Ibu kepadamu. Tapi rasanya hati Ibu tidak tenang sebelum mendengar darimu langsung, apakah kau benar-benar sudah memaafkan Ibu?" Suaranya bergetar, hampir tercekik oleh tangis. Lestari tersenyum lembut, lalu duduk di samping mertuanya. Ia menggenggam tangan Bu Ratna, yang dingin karena getaran rasa takut bercampur penyesalan. "Ibu," ucapnya tenang, "sejak awal saya tidak pernah menyimpan dendam."
Luka yang ibu buat memang dalam, tapi saya percaya, setiap luka bisa sembuh kalau kita memilih untuk saling memeluk, bukan saling menjauh. Kata-kata itu membuat air mata Bu Ratna mengalir deras. Tanpa bisa menahan diri, Bu Ratna memeluk Lestari erat-erat. Tangisnya pecah, namun kali ini tangisan itu justru terasa melegakan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kasih sayang seorang menantu yang tulus, yang bahkan lebih sabar dari anak kandungnya sendiri. Pelukan itu seolah menyembuhkan luka lama di hati keduanya, menghapus batas yang selama ini ada. Dari kejauhan, Arga melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, inilah doa yang selalu ia panjatkan, agar istri dan ibunya bisa saling menerima, bukan saling melukai. Hari itu, keluarga mereka menemukan kembali artinya rumah, bukan pada besarnya bangunan, bukan pada kemewahan pesta, melainkan pada hati yang saling memaafkan. Sejak hari pelukan itu, hubungan antara Lestari dan Bu Ratna semakin erat. Bu Ratna yang dulu penuh gengsi dan angkuh, kini berubah menjadi sosok yang lebih lembut. Ia mulai sering menemani Lestari ke rumah singgah, menyaksikan sendiri bagaimana menantunya dicintai oleh anak-anak yatim. Setiap kali melihat wajah polos anak-anak itu berseri-seri menyapa Lestari, hatinya kembali teriris, betapa selama ini ia buta menilai, padahal harta terbesar ada pada ketulusan hati. Namun perubahan itu bukan berarti tanpa air mata. Setiap malam, Bu Ratna masih sering menangis diam-diam di kamarnya. Ia berlutut dalam doa, memohon ampun pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih telah menghadirkan Lestari dalam keluarga kami. Ampuni kesalahanku yang pernah merendahkannya. Ajari aku agar bisa mencintainya seperti ia mencintaiku, bisiknya lirih dengan suara bergetar. Sementara itu, Lestari tidak pernah merasa dirinya berjasa. Baginya, semua yang ia lakukan hanyalah kewajiban manusia kepada sesama. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tak pernah mengungkit luka masa lalu. Justru ketulusan itulah yang semakin meluluhkan hati Bu Ratna, membuatnya semakin menyesali semua perkataan kejam yang pernah ia lontarkan. Suatu pagi yang cerah, keluarga kecil itu berkumpul bersama. Di meja makan, Bu Ratna menggenggam tangan Lestari dan Arga. Dengan mata berkaca-kaca, ia berucap, mulai hari ini, mari kita jalani hidup dengan saling menopang, bukan saling merendahkan. Kita jadikan keluarga ini rumah bagi kasih sayang, bukan tempat untuk melukai. Kata-katanya membuat suasana meja makan berubah haru, dan Arga hanya bisa menunduk sambil menahan air mata bahagia. Sejak hari itu, doa menjadi pengikat utama mereka. Luka lama perlahan sembuh, berganti dengan ikatan yang lebih kokoh. Lestari telah membuktikan bahwa balasan terbaik atas penghinaan bukanlah dendam, melainkan ketulusan yang mampu meluruhkan hati paling keras sekalipun. Dan benar, balasannya membuat sang mertua menangis, bukan hanya sekali, tapi setiap kali mengenang kebodohannya di masa lalu. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian. Hubungan antara Lestari dan Bu Ratna kini berubah total, dari kebencian menjadi kasih sayang. Rumah besar yang dulu dipenuhi kata-kata sinis, kini bergema dengan doa dan canda tawa. Arga pun bersyukur, akhirnya ia bisa melihat ibunya dan istrinya hidup rukun tanpa ada lagi dinding pemisah di antara mereka. Lestari tidak pernah melupakan luka yang dulu ia terima, namun ia memilih menjadikannya pelajaran berharga. Baginya, semua hinaan yang pernah datang adalah jalan menuju kesabaran. Dan pada akhirnya, kesabaran itulah yang menjadi kunci kemenangan, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengubah hati yang keras menjadi lembut. Bu Ratna sering menangis setiap kali menceritakan menantunya di depan orang lain. Namun kali ini tangisnya bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa bangga. Aku dulu salah menilai, ternyata menantuku adalah cahaya yang Tuhan kirimkan untuk keluarga kami, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Pesan besar dari kisah ini adalah bahwa harga diri manusia tidak pernah diukur dari pakaian, harta, atau gelar. Yang membuat seseorang mulia adalah hatinya, apakah ia mampu memberi manfaat bagi orang lain atau tidak. Dan Lestari telah membuktikan bahwa balasan terbaik atas penghinaan adalah ketulusan, yang justru membuat lawan menangis karena tersentuh hatinya.
Sahabat-sahabat penonton yang budiman, semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak menilai orang dari luarnya saja. Mari kita belajar untuk lebih sabar, lebih tulus, dan lebih ikhlas. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rezeki, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe agar kami bisa terus